warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga pada kali ini teman-teman dalam kondisi yang baik dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier dua variabel atau bisa disingkat dengan SPLDV. Teman-teman tahu nggak sih apa itu SPLDV dan ciri-cirinya? Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih SPLDV itu. Persamaan linier dua variabel yaitu dua persamaan yang menjadi satu kesatuan. Contohnya ya, A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Dan persamaan yang kedua yaitu A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, di sini A menduduki sebagai koefisien dan A dan B, dan X dan Y adalah variabel, dan yang C yaitu konstan A. Kenapa disebut linier? Karena dari variabel tersebut itu berpangkat 1, maka dari itu disebut dengan linier. Nah, kita akan mencari X dan Y dari dua persamaan tersebut, maka nilai X dan Y itu harus sama dalam sistem persamaan linier dua variabel. Jadi nilai X dan Y dari kedua nilai X dan Y itu harus sama antara persamaan yang satu dan persamaan yang kedua. Dan bagaimana cara menentukan X dan Y tersebut? Di sini saya akan menjelaskan 4 metode dalam penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama yaitu eliminasi, yang kedua yaitu substitusi, yang ketiga yaitu eliminasi dan substitusi atau bisa disebut dengan metode campuran, yang keempat yaitu grafik. Metode yang pertama yaitu substitusi. Bagaimana sih substitusi? Yaitu mengganti variabel X menjadi Y atau Y menjadi X. Contoh, X ditambah 3Y sama dengan 10 itu persamaan 1, dan persamaan yang kedua yaitu 2X min Y sama dengan 6. Nah, kita ganti X-nya ya. Jadi X sama dengan X plus 3Y sama dengan 10 menjadi X sama dengan 10 min 3Y. Dari mana dapatnya min 3Y? Yaitu dari yang atasnya itu 3 plus 3Y itu pindah ruas, atau dari ruas kanan dan ruas kiri itu dikurangi min 3Y, dikurangi 3Y. Jadi kan hasilnya X sama dengan 10 min 3Y. Lalu kita dari persamaan tersebut X sama dengan 10 min 3Y, kita substitusikan ke persamaan yang kedua yaitu 2X min Y. X-nya kita ganti yang atas tadi ya, 10 min 3Y. Jadi 2 dikali 10 min 3Y dikurangi Y sama dengan 6. Lalu kita kalikan 2 kali 10 yaitu 20. 2 dikali min 3 yaitu min 6 dikurangi Y sama dengan 6. 20 min 6Y dikurangi Y yaitu berapa? Min 7Y sama dengan 6. Lalu 20 nya pindah ruas ya, dari kiri ke kanan, yaitu min 7Y sama dengan 6 dikurangi 20. Min 7Y sama dengan 6 dikurangi 20 yaitu min 14. Min 7Y sama dengan min 14 dan Y sama dengan min 14 dibagi min 7. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya Y sama dengan 2. Setelah kita
kita mengetahui Y sama dengan 2, kita lanjut Y sama dengan 2 itu disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu X plus 3Y sama dengan 10. Kita ganti Y-nya menjadi 2 ya. Jadi X plus 3 kali 2 sama dengan 10. Bawahnya X plus X ditambah 6 sama dengan 10. Nah, 6-nya kita ganti, kita oper ya di sampingnya 10. Jadi X sama dengan 10 dikurangi 6. 10 dikurangi 6 berapa? Ya, 10 dikurangi 6 adalah 4. Jadi X sama dengan 4. Jadi kan sudah ketemu ya, X sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 2. Teman-teman bisa ngecek apakah hasilnya itu benar atau salah. Kalian cek aja langsung ya, di X sama kita ganti dari persamaan 1 dan 2 itu kita ganti X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Gimana? Sudah kan? Nah, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu eliminasi. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Eliminasi yaitu digugurkan atau dihapus. Karena dari metode eliminasi yaitu koefisiennya itu salah satunya harus sama. Contohnya X sama X itu koefisiennya harus sama. Nah, contoh X ditambah 3Y sama dengan 2, dan persamaan yang kedua 2X dikurangi Y sama dengan 6. Gimana? Kita mengeliminasi X-nya dulu ya, itu terserah yang pertama X atau Y. Tapi di sini saya akan mengeliminasi yang X-nya dulu. Jadi koefisien dari X-nya itu harus sama, yaitu menjadi yang persamaan satunya itu dikali 2 dan persamaan yang kedua itu dikali 1. Menjadi 2X ditambah 6Y sama dengan 20. 2X dikurangi Y sama dengan 6. Nah, agar X-nya itu hilang, maka itu dua persamaannya itu dikurangi ya. Jadi 2X dikurangi 2X hasilnya 0. 6X dikurangi min Y sama dengan 7Y. 20 dikurangi 6 adalah 14. Nah, kan sudah 7Y sama dengan 14. Kita mencari Y-nya. Y-nya berapa? Y sama dengan 14 dibagi 7. Y sama dengan 2. Jadi ketemu hasilnya Y adalah 2. Lalu kita lanjut untuk mengeliminasi Y-nya. Jadi koefisien dari Y itu harus sama. Lanjut, X ditambah 3Y sama dengan 10. 2X dikurangi Y sama dengan 6. Agar Y-nya, koefisien Y-nya itu sama, maka persamaan yang pertama itu dikali 1 dan persamaan yang kedua itu dikali 3. Menjadi X ditambah 3Y sama dengan 10. 6X dikurangi 3Y sama dengan 18. Agar Y-nya itu habis, maka harus ditambah. Jadi X ditambah 6X sama dengan 7X. 3Y dikurangi 3Y sama dengan 0. 10 ditambah 18 adalah 28. Maka hasilnya kan 7X sama dengan 28 ya. Jadi X-nya adalah 28 dibagi 7 berapa? Betul, 28 dibagi 7 adalah 4. Jadi ketemu hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Kalau teman-teman masih ragu, maka bisa dibuktikan dengan memasukkan X dan Y itu ke persamaan 1 dan 2. Apakah hasilnya itu benar? Jika benar berarti hasil X dan Y-nya itu benar. Maka apabila hasilnya itu nggak sama, maka teman-teman harus mencoba ulang dan dibuktikan lagi. Nah, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode campuran atau eliminasi dan substitusi. Lanjut langkah yang ketiga, yaitu metode campuran atau
Caranya menyelesaikan dua persamaan menggunakan dua metode sekaligus. Nah, ini langkah pertama, kita menggunakan eliminasi. Contoh, X plus 3Y sama dengan 10. Yang persamaan kedua yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 6. Nah, eliminasi sudah dijelaskan di awal tadi ya. Jadi kita mengeliminasi X-nya ya. Jadi kita samakan koefisien dari X-nya, yaitu yang persamaan 1 itu dikali 2, persamaan yang kedua itu dikali 1. Dan menjadi 2X ditambah 6Y sama dengan 20, 2X dikurangi Y sama dengan 6. Nah, agar X-nya itu 0 gimana? Ya benar, dikurangi. Maka hasilnya yaitu 7Y sama dengan 14. Dan Y sama dengan 14 dibagi 7. Y sama dengan 2. Kan sudah ketemu Y-nya 2. Nah, langkah yang kedua yaitu mensubstitusikan Y sama dengan 2 itu ke persamaan 1 atau persamaan 2, terserah kalian ingin yang mana. Tapi di sini saya akan mensubstitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Jadi X ditambah 3Y sama dengan 10. X ditambah 3, Y-nya 2, jadi 3 dikali 2 sama dengan 10. X ditambah 6 sama dengan 10. X sama dengan 10 dikurangi 6. 6-nya pindah ruas atau ruas kanan dan kiri itu dikurangi 6. Jadi X sama dengan 10. Cara ini X sama dengan 10 dikurangi 6. Jadi X sama dengan 4. Cara ini sangat familiar dan sering digunakan teman-teman karena secara ini termasuk cara yang sangat mudah. Kita lanjut ke metode yang keempat, yaitu metode grafik. Kita lanjut ke metode yang keempat, yaitu metode grafik. Nah, apa sih grafik? Nah benar, grafik yaitu yang berhubungan dengan garis dan titik. Maka dari penyelesaian ini kita harus mencari titiknya dulu. Setelah itu kita gambar dari titik yang kita temukan tadi. Nah, contohnya dari persamaan 1, X ditambah 3Y sama dengan 10. Dan persamaan yang kedua, 2X dikurangi Y sama dengan 6. Kita cari titik dari persamaan 1 dulu, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 10. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita misalkan dulu X sama dengan 0. Jadi, X ditambah 3Y sama dengan 10. Maka X-nya itu diganti 0. Jadi, 0 ditambah 3Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 per 3 atau 10 dibagi 3. Bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 3, 1 per 3. Nah, kita sudah tahu titik yang pertama yaitu X-nya 0 dan Y-nya 3, 1 per 3. Jadi 0,31 per 3. Lalu kita misalkan yang kedua yaitu Y sama dengan 0. Menjadi X ditambah 3Y sama dengan 10. Y-nya kita ganti 0 ya. Jadi X ditambah 3 kali 0 sama dengan 10. 3 kali 0 berapa? Nah benar, 3 kali 0 adalah 0. Jadi X sama dengan 10. Jadi titik yang kedua dari persamaan 1 yaitu 10,0. 10-nya itu X dan 0-nya itu Y. Nah, kita lanjut ke mencari titik di persamaan yang kedua. Gimana? Sama seperti mencari di persamaan yang pertama tadi. Langkah awal kita misalkan dulu X itu sama dengan 0. Jadi 2X dikurangi Y sama dengan 6. X-nya kita ganti 0 ya. Jadi 2 dikali 0 berapa? Nah benar, 2 dikali 0 adalah 0 dikurangi dengan Y sama dengan 6. Jadi min Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6. Nah, jadi titik pertama dari persamaan yang kedua yaitu 0, negatif 6. Kita lanjut ke permisalan yang kedua yaitu kita misalkan Y sama dengan 0. Menjadi 2X
kurangi Y sama dengan 6. Tentunya kita ganti 0 jadi 2X dikurangi 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. Jadi X-nya adalah 6 dibagi 2 berapa? Nah benar, 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi titik persamaan yang kedua yaitu 0,6 dan 3,0. Nah benar, langkah selanjutnya yaitu kita harus menggambar dari titik-titik yang kita temukan tadi. Langkah kita untuk menggambar dari grafiknya yaitu kita hubungkan dari persamaan yang pertama dulu ya, yaitu 0,31/3. Kita cari X-nya itu 0 dan 1/3. Kita cari di titik sana ya. Lalu kita hubungkan dengan 10,0. 10,0 itu dihubungkan, itu persamaan yang pertama, jadi garis yang pertama. Lalu garis yang kedua yaitu dari persamaan yang kedua tadi. Berapa? 0,6 dan 3,0. Di titik dua tersebut kita hubungkan, maka kita akan ketemu titik potongnya. Nah, disitulah jawaban dari penyelesaian X dan Y. Gimana? Gak sulit kan? Nah, jadi titik potongnya itu tepat pada 4,2 ya. Gimana? Gak sulit kan? Gimana? Tidak sulit kan? Nah, kita mengerjakannya, apabila kita mengerjakan kita harus butuh ketelitian dan konsentrasi agar kita bisa mendapatkan hasil yang benar. Gimana? Sudah paham kan? Nah, sekarang selanjutnya saya akan memberi tugas kalian 2 soal ya. Ini soalnya, dan kalian soal yang pertama kalian harus menggunakan 4 metode tadi. Gak apa-apa ya, agar kalian bisa belajar, agar kalian bisa terlatih dan menguasai semua metodenya. Dan yang kedua yaitu soal cerita. Soal ini kalian bisa mengerjakan dengan apa yang kalian bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Bisa metode eliminasi, bisa metode substitusi, bisa metode eliminasi substitusi, dan juga bisa metode grafik. Gimana? Sudah paham kan? Nah, sekian dari saya. Teman-teman harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.